Halo semuanya, kembali lagi bersama Jurnal Live Friends bersama Min Aba. Nah, pada kesempatan kali ini di Ramadan Talks with JR episode keempat, Min Aba sendirian nih dikarenakan Min PSO-nya lagi ada sesuatu hal yang jadi tidak bisa. Nah, kebetulan saat ini kita bersama mas-mas yang udah pernah joinan ngobrol bareng di Jurnal Live Friends, yaitu Mas Fikri. Oke, mungkin teman-teman yang udah pernah tahu Mas Fikri itu siapa, udah pernah nonton, oke bisa langsung nonton aja video-video sebelumnya bersama Mas Fikri. Tapi alangkah lebih baiknya nih Mas Fikri bisa memperkenalkan diri dulu. Silahkan nih Mas Fikri memperkenalkan diri. Monggo Mas. Iya. Halo semua para pendengar, para pemirsa, salam kenal kembali. Nama saya Fikri. Saya hanya sekedar penggemar kereta api biasa. Saya tinggal di daerah Yogyakarta di Kabupaten Jakarta, terutama di Bekasi. Jadi kalau ada yang dengar rumor aneh-aneh tentang saya, misalnya nongol di TV atau dekat dengan direksi, itu berlebihan aja. Saya cuma warga biasa yang senang kereta. Bisa aja merendahnya. Oke nih, jadi kan ini Mas, kita nih ada di salah satu program terbarunya dari JR, yaitu Ramadan Talks with JR. Nah, Ramadan dan kereta api ini identik dengan mudik lebaran. Nah, aku pengen nanya nih Mas, Mas Fikri sebagai orang yang menyukai kereta api gitu, pernah nggak sih melakukan mudik dengan menggunakan kereta api gitu selama lebaran, mungkin lebaran tahun kapan atau gimana? Silakan Mas. Iya, sama sih. Sebenarnya lebih kalau soal mudik tuh lebih sering naik mobil sama keluarga daripada soalnya kan dulu masih kecil, waktu masih sekolah juga itu masih belum terlalu ngerti gimana cara jarak jauh, jadinya kalau mudik tuh ya biasa naik mobil. Cuman akhir-akhir kita sudah mulai kuliah, jam kerja ya ini naik kereta api. Di satu sisi karena jauh dari orang tua, di sisi lain juga ya lebih enak naik kereta api kalau dipikir-pikir. Walaupun sekarang pun ada tol Trans Jawa kalau mau mudik, cuma kan macet tetap bisa dihindari kan musim lebaran. Ya kalau buat saya pribadi yang udah ngerasain naik mudik naik mobil lewat tol Trans Jawa dan naik kereta api, masih lebih enak naik kereta api lah. Oke, ini menarik nih ya kan, kereta api istilahnya udah cepet, enak, nggak ribet lagi, bener nggak tuh Mas? Benar. Nah, sekarang gampang banget kalau mau mesen tiket tinggal buka HP, klik dikit udah bisa mesen tiket. Cakep tuh teman-teman tuh. Nah, jadi kan Mas udah pernah istilahnya menaiki kereta api sebagai moda transportasi saat mudik. Punya nggak sih Mas pengalaman menarik gitu pas mudik menggunakan kereta api, entah misalnya dibagi makanan sama sebelahnya atau mungkin buka puasa bareng dengan sebelahnya atau gimana, mungkin bisa diceritakan gitu Mas? Kalau buka puasa di KRL sih pernah. KRL itu waktu pulang kerja, waktu masih kerja di Jakarta kan, bulan puasa juga itu pulangnya juga sore. Itu pulang biasanya maghrib tuh masih di KRL, azan maghrib masih di KRL. Nah kalau ada azan maghrib tuh kadang sebelum naik kereta udah sedia minuman kan kalau buka puasa di kereta, tapi kadang-kadang lupa juga. Jadi kadang kalau udah buka puasa biasanya gini, kalau udah azan terus announcer bilang silahkan berbuka puasa, tapi aku nggak buka puasa, biasanya orang ini Pak nggak buka Pak, lupa biasanya Pak lupa beli takjil ya Pak, ini Pak ambil apa sama saya Pak, terus dikasih minum, kasih risol, lontong atau apa. Enak banget, bikin mood pulang kerja lebih seger lah istilahnya. Hal yang gitu yang bikin seger mood pulang kerja kalau lagi puasa. Nah tuh menarik banget tuh teman-teman. Jadi ini adalah cerita Mas Fikri buka puasa pas lagi pulang naik KRL. Nah Mas, jadi menurut Mas nih, Mas pengen gak sih merekomendasikan penggunaan kereta api sebagai moda transportasi untuk mudik lebaran, khususnya mudik lebaran tahun ini lah, 2022? Aku sangat merekomendasikan.
merekomendasikan naik kereta api. Tapi aku nggak sekedar pengen asal merekomendasikan, tapi buat yang mau mudik pertimbangkan dulu jarak antara rumah di kampung halaman dengan stasiun kereta api. Sekiranya lebih praktis dijangkau naik mobil, ya naik mobil aja silahkan. Kalau sekiranya lebih enak naik kereta api, ya naik kereta api aja. It's benar-benar sepadan lah. Walaupun mungkin ada effort dikit, karena misalnya di stasiun tujuan terus ke tempat di kampungnya tuh harus naik ojek atau naik apa gitu, nggak ada kendaraan pribadi, tapi itu juga di sisi lain menghilangkan capek waktu dan tenaga yang terbuang di jalan. Kalau lagi musim mudik kan macet, jadinya kan istilahnya capek di jalan, waktu kebuang di jalan. Kadang kalau waktu tol Trans Jawa pun kadang bisa 8 jam kalau macet bisa lama banget, walaupun udah ada tol. Dulu waktu lewat Pantura bisa 12 jam macet. Nah ini menarik nih, berarti teman-teman tuh mudiklah dengan situasi dan kondisi situasi teman-teman nih gitu lah intinya ya. Tapi berarti Mas Fikri sangat merekomendasikan penggunaan kereta api sebagai moda transportasi saat mudik Lebaran, apalagi tahun ini nih. Nah kira-kira Mas Fikri ntar tahun ini mudik nggak nih? Insya Allah mudik ikut keluarga ke Cirebon, tapi saya nanti naik kereta api dari Jogja. Paling nanti dari Jogja naik Ranggajati sampai. Oke, menarik nih, asik sih. Nah, ini nih Mas, dari saya sendiri nih mau nanya, kira-kira Mas Fikri ini dari tahun ke tahun punya nggak sih kritik maupun saran untuk perbaikan layanan kereta api, apalagi khususnya saat mudik? Biasanya kan ada nih 1-2 yang miss, mungkin Mas Fikri melihat dan pengen memberikan kritik maupun saran gitu. Kalau kritik dan saran apa ya? Mungkin ini sih jualan tiketnya aja sih, paling tiketingnya. Kalau tiketingnya untuk rute-rute yang padat, misalnya dari Jakarta sampai Semarang sampai Surabaya, dan dari Jakarta Bandung sampai Jogja tuh kalau bisa ada kereta tambahan pas mudik, adainlah kereta tambahan biar gampang nyari tiketnya gitu loh. Jadi misalnya tiket buat kereta dari Jakarta ke Jogja ada habis, tapi masih ada kereta tambahan lainnya. Jadi yang mau mudik nggak kebingungan mau naik apa. Ini masalah ketersediaan jadwal kereta api aja sih, bukan masalah layanan secara spesifiknya. Karena kalau dari saya pribadi sih layanannya udah memuaskan, cukup memuaskan. Tapi kadang list dong ada kereta tambahan, jadi nggak perlu bingung kalau misalnya tiket habis gara-gara habis dipesan gitu. Oke, menarik. Intinya berarti kalau dari Mas ini masukannya adalah tiket tambahan maupun sarana kereta tambahan lah intinya ya. Apalagi untuk rute-rute gemuk yang kita bisa bilang ini. Menarik sih Mas. Iya. Oke Mas Fikri, thank you banget udah main di Jurnal Relevance. Pokoknya buat Mas Fikri sehat-sehat terus, makin sukses karirnya, makin sering-sering ajak saya hunting. Iya. Atau ajak saya jalan-jalan naik kereta lah Mas. Kalau bisa pasti. Iya. Oke. Rasa kopdar kita ya. Siap komandan, siap. Oke buat teman-teman, terima kasih udah menonton episode keempat dari Ramadan Talks with JR. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kita di Instagram maupun di Twitter @JurnalRelevant. Dan jangan lupa follow orang ini di Twitter @argomuria. Mantap. Ya, Argomuria. Iya, siap. Thank you Mas sudah main di JR. Ya, thank you. Bye.